kita harus bisa baca situasi sih. Jadi situational leadership lah itu istilahnya. Jadi kapan kita jadi coach, kapan kita memang harus directing langsung, kayak gitu ya. Kita harus tahu. Situational leadership ya. Situational leadership. Menarik itu. Menarik, nanti ya. Situational leadership. Welcome Mas Oka dan Mas Badar. Halo. Selamat datang in a nutshell, program dari Ratus Digital. Aku Dava, and this is my partner. Eca. Halo. Halo. Halo, Eca. Happy banget sekarang kita ada di Kongsi Bintaro. New places di Bintaro ini kan udah banyak. Nah ini ada yang iconic nih sekarang Kongsi Bintaro dengan menu, terus juga area layoutnya. Sekarang kita ada di area komunal ya. Yes. Iya, betul. Teman-teman yang WFC enak banget sih di sini. Dengan interior warna apa ya ini? Kita bilangnya Ijo Mono ya. Iya. Hijau mono. Ya, itu ininya arsiteknya. Karena arsiteknya Mas Mono. Oh, oke. Jadi dia kalau bikin desain itu ada hijaunya itu, ada putihnya ini, Oh. terus ada yang kayak gitu-gitu. Makanya pas ini jadi gue bilang, loh kok kayak di rumah gue ya? Makanya gue bilangnya Ijo Mono. Oke. Signature color-nya. Mas Mono. Kan ada hijau klepon, ini hijau mono. Ah, beda. Oh, oke. Iya. Oke, tapi kan kita udah kenalan ya, Ah, Dav ya. iya. Boleh nih, Oke. mungkin bergantian Mas Oka dan Mas Badar perkenalkan diri kalian itu siapa sih? Mungkin Mas Oka dulu. Duluan Gue aja. Udah, sudah, Mau ngopi dulu. Oke, nama gue Badar. Jadi biasanya teman-teman itu manggil saya Bang Badar, sama mungkin karena ketuaan kali ya, kalau kelihatan kayak abang-abang gitu. Jadi biasa dipanggilnya Bang Badar. Kalau background sendiri sebenarnya dulu gue tuh seorang banker sebenarnya. Jadi dulu gue banker di BUMN, terus habis itu gue pindah ke investment, dari investment masuk ke technology company, dari technology company nggak sengaja nyemplung ke F&B. Dan ini udah masuk tahun ke-8 bermain di F&B gitu. Jadi kalau sedikit background mungkin lebih banyak di area business development dan juga di area investment sebenarnya. Dan memang my passion for F&B itu awalnya dari hobi. Nah, turns out to be a good hobby ya, dan akhirnya jadi a good passion. Dan karena lihat F&B di Indonesia ini sekarang lagi emerging ya, lagi banyak banget. So I decided to do it on full time for the F&B business. Oh ya, saya salah satu foundernya Kongsi juga, gitu, bareng dengan Mas Oka dan juga ada beberapa teman-teman yang lain juga. Memang berkongsi ya. Iya, gitu ya. namanya kongsi. Yes. Oke. Kalau Mas Oka sendiri nih, Nah, saya Oka, nama lengkapnya Oka Pratama. Ya. Nah, kalau saya juga di F&B ini baru sih, ini outlet pertama saya juga sih ya. Sebelum-sebelumnya saya lebih ke budak korporat. Saya kerja di korporat. Dan bidangnya di sales, di marketing gitu. Jadi macam-macam industri lah, industri rokok, industri makanan, minuman, terus juga cat. Terakhir saya di ban otomotif, tapi lebih di ban mobil, ban motor gitu. Nah, bidangnya lebih ke marketing, tapi spesialisnya di CRM, Customer Relationship Management, sama e-commerce. Di terakhir juga di startupnya sebuah industri otomotif gitu. Nyemplung ke F&B ya karena tertarik ya F&B ini lagi berkembang pesat banget ya. Terus ini juga awalnya juga dari suka makan ya kan. Jadi lama-lama kan kalau kita cuma jadi konsumennya doang rugi dong, kita jadi konsumen ya kan, kita harus jadi ininya kan, pemainnya juga dong. Ya. oke. Tapi berteman atau memang ini? Well, actually ini kolaborasi pertama saya sama Mas Oka sebenarnya. Oke. Tapi kita punya mutual friend tadi, Mas Mono, arsitek kita dan juga salah satu partner kita di sini juga. Nah, beliau yang memperkenalkan saya juga dengan Mas Oka dan teman-teman yang lain. Ya, kalau Mono itu kakak ipar saya gitu. Oh, Jadi oke. ya begitulah. Very small world. Ya, akhirnya dari teman ke teman, akhirnya kita memutuskan untuk berkongsi. Oke. Menarik. Menarik ya? Iya. Ya. Menarik. Nah, background-nya kan beda-beda nih. Ya, Apakah dengan merunning bisnis sekarang F&B industri ini perbedaannya cukup signifikan kah dan cukup challenging nggak sih dengan background Mas Oka dan Mas Badar yang berbeda banget ya tadi kalau kita dengar ya explanation-nya ya. Well, ya. Duluan? Bareng kan malah kita. Iya, bareng kan. Ya, well, kalau sebenarnya sih F&B itu challenging ya kalau menurutku karena ada banyak moving part-nya.
dan itu dilakukan di real time. Mungkin kalau perbedaan kita dengan di corporate, ada beberapa hal yang mungkin kita masih bisa menunggu proses, waiting for approval dan segala macamnya. Nah, yang membedakan dengan F&B mungkin adalah pada saat jam service, ini kan real time. Jadi apa yang terjadi itu kalau misalnya terjadi permasalahan, atau pada saat ada isu dengan customer, atau ada isu di production, nah itu yang harus kita segera solve. Nah, mungkin kalau aku lihat perbedaan mendasar dari F&B itu adalah bagaimana kita improve over the time, tapi mungkin iterasinya jauh lebih pendek. Perbedaan mungkin dengan di corporate itu ya, karena waktu kita untuk berubah kalau di corporate kan mungkin agak panjang ya. Nah kalau di F&B itu mungkin cepat, karena ada tren customer, ada tren makanannya juga, terus belum lagi nanti mungkin kayak kemarin kita baru buka pertama tuh pas viral-viralnya ya di sosial media, ada banyak hal yang harus kita rubah, yang tadinya planning kita tuh kayaknya kayak gini deh Mas ya. Terus tiba-tiba pas kita Ya, viral, permintaan customernya beda. permintaan gitu. customer beda, ya kita harus segera adaptasi kan. Nah mungkin itu yang sangat berbeda ya dengan apa yang kita lakukan dulu mungkin di corporate gitu. Terutama kayak aku juga dulu di BUMN yang mana pace-nya mungkin akan lebih panjang untuk hierarki organisasi dan segala macam. Tapi di sini kan kita sebagai owner dan juga operator, kita malah harus ngambil keputusannya cepat ya. Terutama Sangat cepat. terkait dengan tadi pada saat kita tiba-tiba viral, atau pada saat tiba-tiba ada masukan customer, pada saat tiba-tiba ada hal yang tidak bisa kita kontrol gitu ya, kayak tiba-tiba ada traffic lah, tiba-tiba kemarin hujan deras banget, terus kita kan buka juga in the middle of kemarin sempat ada insiden ya, demo dan segala macam. Nah itu kan banyak hal yang tadinya kita udah prediksi bisa kita planning, ternyata kita harus rubah semua. Nah, hal-hal seperti itu yang menurutku sih akan sangat dinamis ya, yang kita hadapin di F&B. Perbedaannya mungkin ini. Masuknya gimana? Ya F&B ini benar sih bahwa itu cepat banget gitu. Lebih cepat dari ya kalau consumer goods pun juga saya juga di CRM dulu ngadepinnya customer gitu kan. Cuman ya itu untuk produk, untuk services itu kan misalnya mau dirubah itu mesti ada risetnya dulu lah, bla 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 gitu. Jadi nggak langsung bisa dibikin gitu kan perubahan-perubahan itu. Nah kalau ini kita ya harus segera adaptasi. Gitu. Terus juga competition pun juga cepat juga kan. Tiba-tiba kita bikin di sini, nanti tiba-tiba di sana ada bikin apa, di sono ada bikin apa, ya kan? Ada yang mirip-mirip mungkin, atau ada yang berbeda tapi menarik orang kayak gitu kan. Traffic juga kita ya orang kan customer-nya misalnya ini di Bintaro gitu, customer-nya pasti ya orang-orang sini kan, orang-orang sini tarik-tarik kemana-mana. Nah, kadang-kadang seperti itu ya, itu dinamis banget ya kalau di F&B. Dari jawabannya tuh kita bisa bilang kalau ini F&B itu cukup challenging. Tapi sejauh dari Kongsi buka, sorry ini udah berapa lama? Dari Agustus kita. Iya, masuk bulan ke-4 menuju bulan ke-5. Oh, wow. Dari 5 bulan lah ini, 5 bulan ke belakang tuh. Lesson apa tuh yang paling mengena yang kayak oke, pelajaran ini akan kita terapkan terus nih di operasional, mungkin di operasional atau mungkin di teknik marketing. Itu apa? Terus kalau dari segi marketing sih viral itu memang perlu gitu kan, tapi sebenarnya jangan ngandelin viral sih. Karena viral tuh ada waktunya kan. Cuman bentar gitu. Jadi ya sebenarnya yang penting justru konsistensi kita gitu kan. Kalau untuk makanan, ya semua tempat pasti menawarkan makanan yang enak, ya kan. Nah, sekarang yang membedakan kami dengan tempat lain tuh ya suasananya, vibes-nya, ya kan. Di sini memang kita bikin bahwa tempat ini tuh untuk tempat untuk berkongsi sesuai dengan namanya gitu. Jadi kita memang dari segi ownership-nya pun kongsian, ya kan. Lalu kita bikin brand-nya namanya Kongsi. Dan memang ini untuk tempat untuk berkongsi gitu. Jadi kita nggak cuma menawarkan tempat untuk makan, tapi juga untuk tempat untuk berkongsi. Nah itu yang menurut kami itu akan lebih everlasting lah gitu. Jadi ya nggak cuma masalah viral doang. Kalau viral tuh kan ya semua bisa dibikin viral gitu kan. Dan itu cepat banget. Ya mungkin gue nambahin dari yang Mas Oka ya. Kalau kita lihat memang mungkin yang perbedaan dengan F&B yang sebelumnya ya. Kalau ini kan kita memang sangat mengedepankan membangun komunitas. Dan memang yang kita lihat justru memang pada saat kita mau membangun komunitas, nah itu yang harus dipikirin tuh nggak cuma dari sisi produk, tapi bagaimana si servicesnya, terus bagaimana si tempat ini mendukung itu, dan bagaimana programnya juga berkesinambungan. Nah, aku ngelihat bahwa ini salah satu lesson learn ya di brand ini. Pada saat kita mau membawa brand ini menuju ke community driven, itu dari awal memang kita udah mulai harus clear positioningnya. Karena banyak yang melihat kan
F&B itu hanya ngomongin jualan produk, jualan tempat. Tapi pada saat kita ngomongin komunitas, nah itu ada hal-hal yang mungkin dari awal tuh harus dipersiapkan sebenarnya. Mulai dari facilities-nya, mulai dari konsepnya, mulai dari bagaimana nanti membangun sustainability-nya. Nah itu yang aku lihat lesson learn-nya adalah itu. Pada saat kita nanti mungkin mau menduplikasi ini atau kita membuat sesuatu yang baru lagi yang berbasis komunitas. Nah ini adalah salah satu blueprint yang kita lihat pembelajaran sangat banyak yang masuk kayak gitu. Nah, Nice, menarik. nice. Aku jadi ingin bertanya, kenapa harus berkongsi Mas konsep coffee shop atau cafe dan restoran ini? Kalau kita melihat tren coffee shop kan sudah merajalela ya di mana-mana. Everyone comes to this one, and then kayak ada istilah coffee shop hopping sekarang dari satu tempat ke tempat lainnya. Itu kan memberikan experience orang ke berbagai macam coffee shop ya. Tapi kan kalau menjadi sebuah komunitas kan jadi orang-orang kalau misalnya udah bingung ya udah go to gue di sana aja karena ya gue hidupnya kayak di sana nih. Ya ini komunitas gue, kemanapun gue pergi, ya udah gue akan ke situ. Kenapa sih Mas? Apa yang akhirnya itu jadi foundation dari Kongsi nih sesuai dengan namanya? Ya, Apakah kalau melihat opportunity-nya itu juga? Ya jadi kalau eranya sekarang kan kayaknya memang bisnis tuh nggak bisa sendirian lagi ya. Orang juga nggak bisa sendirian lagi gitu. Misalnya dia seorang digital marketing atau dia seorang content creator ya, dia nggak bisa sendirian juga gitu. Dia harus jalan sama komunitas gitu. Makanya kita berusaha membuat sebuah komunitas di sini, sebuah tempat untuk komunitas gitu. Jadi ini rumahnya komunitas gitu. Supaya ya mereka punya tempat untuk ngumpul bareng, tempat untuk kembali gitu, kembali ke rumah lah ya kan, atau kembali berkolaborasi bareng gitu. Ya kita menyediakan itunya gitu. Bersatu pasti lebih inilah, lebih impactful lah dibanding dia sendiri. Nah, jadi itu kita dari awal kita mau bikin tempat yang emang cocok untuk orang bisa berfungsi. Ya ini di sini kan ada meja komunal. Memang dibikin dari awal meja ini putih panjang ada colokannya ya biar orang emang untuk kerja di sini gitu. Terus kita juga ada di atas itu kita juga udah sediain ruang pamer juga gitu. Jadi bisa untuk bikin pameran kayak gitu. Showcase gitu misalnya. Jadi itu ya emang dari awal kita konsep komunitasnya ini yang memang kita bawa untuk jadi basis pelanggan kita sih. Kalau ininya keinginan kita punya basis pelanggan. Jadi yang itu. Karena kalau kafe banyak, tempat makan banyak kan orang bisa hopping kemana-mana. Tapi harapannya karena komunitas gue di situ ya gue balik lagi ke situ. Nice. Ya, Saya nungguin. Ya, karena emang pada dasarnya kan pada saat kita berpikir ini kan tempat kita untuk ngumpul ya. Terus waktu itu kita berpikir mungkin sedikit masuk ke konsepnya. Pada saat itu kan kita pengen bawa kopi tiam. Yang mana menurut kita pada saat itu kopi tiam ini kan sangat reachable ya. Maksudnya untuk semua kalangan bisa. Tapi bagaimana ngebawa kopi tiam ini to the next level. Di mana mereka nggak cuma jadi tempat, kalau background awalnya kan kopi tiam itu tempat orang nongkrong, dapat berita biasanya pagi-pagi sebelum memulai hari itu orang nongkrong di kopi tiam itu salah satunya mendapatkan informasi gitu ya, gosip dan tanda kutip misalnya ataupun berita-berita terbaru. Nah kita ngelihat juga sebenarnya kan itu bagian dari membangun komunitas, pertukaran informasi dan lain-lain. Nah kita melihat bahwa kopi tiam ini sebenarnya bisa to the next level dengan suasana yang mungkin lebih santai, yang lebih kayak kafe, orang bisa lama-lama di sini tapi tetap asik, tapi secara produk dan secara services juga nggak terlalu yang unreachable gitu ya kan. Kalau kita bikin tempat yang terlalu skena banget misalnya mungkin orang-orang yang lagi santai, karena kan di sini banyak pemukiman ya, ada yang tinggal di apartemen, ada yang tinggal di kompleks ini. Bagaimana mereka pada saat pagi-pagi itu pun juga bisa nongkrong di sini. Mereka lagi nggak dandan mungkin mereka bisa tetap ke sini, mereka lagi dandan pun mereka juga tetap asik nongkrong di sini. Nah itu akhirnya kita berpikir bagaimana si konsep ini akhirnya menjadi tempat kolaborasi. Nah itu juga akhirnya pada saat kita memilih nama ya, kira-kira apa sih tempat ini, kan tempat cerita, tempat nongkrong, tempat kolaborasi. Ya akhirnya muncullah kata-kata kongsi itu sebagai main word-nya kita gitu ya. Sebenarnya versi panjangnya kita waktu itu bikin cerita kopi kongsi gitu. Nah kongsi ini tapi sebenarnya produk atau kata-kata yang kita pengen highlight dulu di awal bahwa sebagai kata yang sifatnya mengajak semua orang untuk berkumpul di sini. Gitu. Oke, tapi sebetulnya dari situ tuh
kita ngerasain sendiri sih waktu berkongsi dengan kongsi ya waktu itu. Di November tuh kita emang bener merasakan kalau tempat ini tuh sebenarnya emang nyaman banget untuk teman-teman bisa ngadain acara di sini. Mungkin tadi ngadain pameran yang next ya kita semoga. Oke, jadi tadi kan prosesnya tuh cukup panjang ya untuk menjadi sebuah kongsi yang seperti sekarang ini. Aku penasaran deh kalau misalnya dari para founder dan juga operator itu tadi, kira-kira nih apa yang proses untuk mendevelop itu semua. Jadi tadi kan sempet tuh tiba-tiba viral. Tuh aku juga tahu sih. Ini di mana ya? Sempet kayak ini di mana ya? Kok kayak deket tuh. Tapi di mana gitu. Itu sempat viral banget sehingga banyak yang harus dirubah secara cepat dan dinamis gitu. Nah, tapi apakah perubahan itu, proses development itu pure dari keviralan itu atau memang ini tuh kayaknya emang harus dirubah sih, tapi ternyata netizen memberi ide gitu. Nah, mungkin bisa jadi dari beberapa faktor tadi sebenarnya. Karena memang menjelang opening, sebenarnya kita udah ngebayangin ya sama Mas Oka dan teman-teman yang lain, kayaknya customer-nya sequence-nya bakal begini deh. Mereka datang, mereka pesen dulu apa segala macem gitu kan. Terus kayaknya nanti karena parkirannya cukup besar di sini, kayaknya ada yang datang pakai motor, ada yang mungkin cuma naik kendaraan pakai Grab dan segala macamnya ya, kendaraan online. Tapi ternyata pada saat viral itu semua datang tuh. Yang family lah, yang anak muda nongkrong lah, yang memang benar-benar orang kerja lah. Nah, yang mana ternyata setiap orang ini punya kebutuhan yang beda-beda kan. Dan itu yang akhirnya kita ngelihat sebenarnya bahwa dinamika market itu yang memang sebenarnya harus kita tangkap. Pada saat kita masuk, mungkin ini kan outlet pertama kita nih di Bintaro, di mana Bintaro ini kan banyak keluarga muda, banyak komunitas, banyak orang-orang kreatif. Yang dari awal itu emang sudah jadi target market kita. Yang kita malah expect mungkin gradual ya. Ini mungkin satu-satu deh keluarga dulu atau orang-orang kerja dulu. Ternyata semuanya Semua datang barengan. Nah, itu yang akhirnya kita ngelihat bahwa at least apa yang kita rencanakan terjadi nih, di mana tempat ini bisa buat semua orang. Tapi pada saat semua orang itu berkumpul di saat yang sama, nah itulah yang nanti kita harus pikirin gimana mengadres kebutuhan mereka kan. Baik dari sisi space-nya, baik dari sisi produknya, yang akhirnya kita tambahin, oh nih kayaknya butuh nih produk yang buat sharing gitu kan. Kita langsung develop lagi tambahan menu-menu yang buat sharing. Terus ada juga yang minta, kayaknya bisa nggak ada varian ini, ada varian ini. Ternyata memang ada yang buat anak-anak, ada yang buat orang tua, ada yang buat anak-anak muda. Akhirnya kita coba adjust dari sisi rasa ataupun varian karena berdasarkan masukan dari customer. Jadi memang kita ngelihat justru sebenarnya dinamika ini yang membuat kita jadi bertumbuh dan akhirnya berkembang juga jadi ke arah yang lebih baik ya. Karena menurut kita justru malah masukan dari customer itu yang lebih penting. Soalnya kan kita pengen membangun ini berbasis dengan komunitas which is customer kita juga gitu. Iya, jadi ininya adalah mungkin nggak semua inputan tuh kita address gitu ya. Nggak semuanya kita langsung, wah harus begini gitu ya. Kita lihat, ini kan apakah ini cuma gara-gara viral nih, ya kan? Atau memang kebutuhan gitu kan. Kalau memang kita lihat, ini cuma karena viral lagi rame banget, ya udah gitu aja, biarin aja gitu kan, nggak usah kita develop, nggak usah kita rubah SOP atau apa gitu. Tapi kalau emang kita lihat ini ternyata emang ini kebutuhan ya tadi, butuh makanan yang memang nggak pedes untuk anak-anak misalnya, jadi kita bikin beberapa varian yang begitu. Minuman kita juga misalnya awalnya kan kita basisnya kopi dan teh, akhirnya kita bikin minuman-minuman yang lebih segar gitu, jadi ya untuk nggak terlalu kopi susu atau teh susu gitu karena kan tadi awalnya kita kopi tiam, makanya basicnya minumannya kan teh tarik, kopi tarik gitu, tapi ya karena kebutuhan market ya kita sesuaikan gitu. Terus juga orang kan datang pagi gitu, kita buka jam 7 sih sampai malam kan. Nah itu juga awalnya kan kayak kita pikir ada menu-menu tertentu yang cocoknya buat pagi, ternyata sampai siang pun orang masih pesan gitu. Itu juga akhirnya kita open sampai seterusnya gitu. Nah, aku selalu penasaran sama sebuah konsep coffee shop atau restoran itu dalam tahap proses R&D makanan. Nah itu siapa yang menjadi PIC-nya dan gimana sih Mas prosesnya sampai akhirnya terjadilah menu-menu seperti ini, terus juga ada gelato, terus kita tahu lah ya orang Indonesia misalnya lihat ada menu nasi goreng gitu ya, mending makan nasi goreng buatan orang tua di rumah atau mending gue buat sendiri.
tapi kan kita tidak pernah tahu ya background risetnya tuh dan apa yang disajikan itu ada apa saja dalam bumbunya. Nah, itu seperti apa dan siapa tuh Mas? Nah, Gimana ini. proses R&D-nya? Badar lebih cocok jawabnya. Saya nambahin aja nanti. Iya. Jadi sebenarnya memang ya like-nya F&B pada umumnya ya. Pasti di awal kan kita memprediksi dulu kira-kira dengan segmen yang kita mau address. Contoh kan kita ngomong kopitiam tapi next level, ya kan? Sebenarnya kan keywordnya itu kopitiam tapi next level, di mana menu-menu yang orang udah expect ada di kopitiam, tapi ada juga menu-menu yang mungkin orang nggak expect ada di kopitiam. Nah, tapi dari situ kita coba tabrakin mana yang sebenarnya mungkin keinginan kita pribadi, ya kan? Karena mungkin preferensi kita, mana yang mungkin tuh malah justru keinginannya market. Nah, kita juga mengundang teman-teman dari beberapa background yang berbeda ya untuk mencoba beberapa menu yang kita siapin di awal untuk tahu dulu sebenarnya. Jadi kita ada 2 sampai 3 kali proses test food dan R&D. Yang dari R&D pertama itu justru kita dapetin secara general dulu the whole concept. Setelah itu baru mulai kita turunin ke beberapa idea tambahan sampai akhirnya di test food yang final kita memutuskan justru malah kok jadi banyak banget ya. Terus malah akhirnya menu mana nih yang sebaiknya kita pilih untuk keluar di fase 1, menu mana yang mungkin nanti di fase 2 dan seterusnya. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian yang kedua juga bagaimana kita menyajikan ya. Menyajikan dalam artian portioningnya gimana, presentasi produk dan makanannya gimana, sampai nanti pada saat kita mau photoshoot menunya gimana. Nah, itu kita coba dengan berbagai macam skenario. Jadi juga kita sampling beberapa cutleries, beberapa tableware yang memang kita rasa ini harus secara ergonomi, terus atau mungkin secara presentasi ataupun secara function tuh harus cocok dengan skenario yang kita harapin. Contoh misalnya gini, kita kan berharap customer itu sambil kerja di sana. Lalu bagaimana caranya alat makannya dia juga memudahkan untuk dia bisa sambil antara buka komputer sambil dia makan sambil dia minum tanpa mungkin nanti nge-spill ke peralatannya mereka. Berarti kan kita juga harus mikir bagaimana sih makanan ini diporsikan atau dipresentasikan sehingga memudahkan menggunakan alat makannya gitu kan. Atau sebaliknya pada saat kita memikirkan nama. Nah, ini nama juga menarik ya. Jadi ada beberapa menu justru malah pada saat kita awal buka akhirnya kita dapat masukan dari customer kita karena mereka merasa kok lebih kayak gini ya gitu kan. Ini ada salah satu menu yang menurutku wajib dicoba untuk yang datang ke Kongsi gitu ya. Dan menu ini sebenarnya kita dapat namanya dari customer kita sendiri. Jadi namanya nasi goreng kambing jinak. Jadi sebenarnya namanya nasi goreng kambing jinak. Jinak. Oke. Jadi basisnya ini kan sebenarnya nasi goreng kambing yang ada bumbu kari ataupun bumbu kebulinya. Nah, pada saat kita tes ini ke salah satu teman dan customer kita lah ya. Jadi ini teman dekat di circle kita juga. Pada saat dia mencoba, dia bilang, bro ini menu lu tuh sebenarnya enak banget, tapi gue ngerasa kalau di daerah sini orang-orang akan mencoba akan takut karena mungkin ngerasa ini menunya banyak banget rempahnya atau pedesnya. Kalau gitu gimana ya? Ya udah ganti aja namanya nasi goreng kambing jinak. Nah itu pas kita masih soft opening ya. Iya. Kita lagi soft opening, kita lagi tes terus setelah kita lagi, iya juga ya ada benernya gitu kan. Supaya customer jadi nggak ngerasa ini kayaknya heavy banget gitu kan. Nah itu akhirnya kita coba improve pada saat itu. Terus pada saat kita testing ya, kita kan di dalam kita sendiri kan ada pembagian tugas lah ya. Ada chefnya, ada tim R&D makanan ataupun minuman. Kita juga tes ke beberapa circle yang berbeda. Jadi menjelang opening itu kita invite teman-teman kita dari circle yang berbeda gitu kan. Di hari pertama dari mana, pokoknya friends and family lah, yang memang background-nya beda-beda. Nah dari situ kita dapetin masukan dari mereka. Ada yang ngerasa, ini kayaknya porsinya kebanyakan nih, gitu kan. Ini kayaknya porsinya harus ditambah sedikit. Atau ini kayaknya harus ada opsi deh, antara pedas sama nggak pedas. Jangan langsung dibikin tengah-tengah atau gimana. Nah, itu yang akhirnya menurut kita tuh proses kita memperbaiki atau mengimprove si menu-menu yang kita siapkan tadi. Dan of course, dalam 3-4 bulan terakhir ini kan kita juga ngelihat dari tren ya, apa yang diorder oleh customer, di jam berapa, dan seterusnya, itu kan melahirkan ide-ide baru lagi. Kayak contoh ya, mungkin kita baru ngerilis menu yang baru itu kan di Oktober ya, Mas Oka kemarin ya. Di awal Oktober, jadi kan setelah kita 2 bulan operasional, kita ngeluarin lagi fase 2-nya kita. Dari beberapa set menu yang kemarin udah kita rilis, kita keluarin lagi berdasarkan masukan-masukan yang ada. Jadi memang sebenarnya proses R&D, proses trial, dan segala macam itu terus berjalan. Tapi memang kita sudah punya guidelines nih dari masukan-masukan tadi gitu. Masukan? Nah ya, jadi balik lagi kan kalau Badar udah punya pengalaman di F&B ya, jadi emang
dia udah punya ininya ya, guidance-nya gini. Nah, kalau yang kami yang nggak punya ini, kadang-kadang gue pengen ini, gue pengen itu, gue pengen ini. Gue lihat di sana begini, gitu. Bisa nggak di sini, gitu. Nah, itu yang apa? Jadi challenge buat Badar, sekaligus juga ini juga masukan buat kita gitu kan. Oh, ternyata menu-menu kayak gini, oh bisa nih. Dan dihitung-hitung, ya bisa. Memungkinkan gitu dengan segala peralatan, dengan segala orang ya, skillnya orangnya yang buat gitu kan nggak mungkin tiba-tiba di sini jual steak gitu ya kan, beda ya peralatannya, beda ininya ya, chefnya kayak gitu kan. Nah, cuman untuk makanan yang di sisi Asia seperti ini kan kita pengen sesuatu yang ada keinginan yang bikin gini bikin itu ya kita sesuaikan gitu. Jadi itu proses yang waktu itu yang paling serunya di situ gitu. Kita cobain, wah ini kepedesan, kita yang ya itu kita ini aja deh, manis atau enggak gitu kan. Kita coba ke beberapa grup tadi, ada yang bilang ini manis, ada yang bilang cukup, ada yang bilang kurang manis. Nah, padahal resepnya sama ya kan, bingung kan. Kita harus decide ngambil yang mana. Pedes pun gitu. Atau akhirnya sekarang kita juga udah bisa opsi pedes nggak pedes dan sebagainya kayak gitu. Jadi itu bagian yang paling seru sih untuk yang di bagian makanan. Sama juga kadang kita kalau ngelihat ke restoran lain, kok mereka bisa menunya banyak banget begini ya gitu kan. Ini dapurnya segede apa gitu, atau enggak kitchennya mesti segimana, orang mesti banyak apa gitu kan. Ya itu makanya itu balik lagi ada fase-fase di mana kita yang sekarang kita segini, tapi itu udah dengan perhitungan juga gitu kan. Nanti nextnya kalau kita berkembang nanti ada menu-menu baru, ya kita pasti develop terus gitu. Tapi aku tuh penasaran kan, tadi kan ada fase 1, ada fase 2 ya. Aku pengen tahu deh, jadi sebenarnya dalam bisnis F&B itu untuk ngeplan-nya itu berapa tahun nih? Karena kalau 1-2 tahun kan nggak mungkin ya, kayak cuma 1-2 tahun gitu. Prosesnya itu akan sangat panjang, yang dimana itu juga tadi seperti bilang itu challenging, itu dinamis, tuh harus menuruti kemauan customer ya kan, terus tren juga. Jadi biasanya kalau untuk bisnis F&B sendiri itu plan-nya itu berapa tahun tuh? Kalau misalnya mau bikin F&B mungkin kayak coffee shop seperti itu, Mas. Mungkin baik lagi kita ngomongin skalanya dulu ya. Maksudnya pada saat kita berbicara skalanya kan kita akan bisa tentukan waktunya. Jadi kalau di project ini sih kebetulan dari kita mulai konstruksi sampai akhirnya kita opening itu sekitar hampir 8 bulan lah Mas ya. Kurang lebih ya. Kita mulai dari Januari akhir, tapi sempat sedikit kejeda lebaran ya. Jadi kan tim konstruksi yang bantuin kita bangun ini kan mereka pada pulang kampung dulu, jadi sempat ketunda sekitar 1 bulanan. Jadi total tuh mungkin sebenarnya sekitar 6-7 bulan. Nah, tapi dalam proses 6-7 bulan itu kan ada yang sifatnya paralel. Jadi mulai dari planning menu, planning tempat, seperti apa layoutnya dan segala macam itu berjalan secara paralel. Tapi pada saat sudah mulai masuk fase konstruksi, nah ini yang mungkin akan menjadi challenge. Challenge-nya adalah bagaimana kita menjaga si pace-nya ini dan timeline-nya ini. Karena kan kayak contoh nih, misalnya kalau kita mau tes operasional dapur, berarti kan bagaimana caranya nih area udah clean, udah general cleaning dulu dan sebagainya, sehingga teman-teman bisa mulai masuk. Tapi kan sebelum teman-teman masuk ada proses rekrutmen yang jalannya juga mungkin tadi paralel. Tapi kan sebelum ngomongin rekrutmen lagi, kita mundur lagi, ngomongin lagi konsep dengan tempat yang seperti ini, orang yang seperti apa yang akan kita rekrut gitu kan. Terus mundur lagi akhirnya, dengan tempat yang seperti ini, kira-kira customer seperti apa yang kita mau datengin. Nah jadi akhirnya proses planning itu yang akhirnya kita saling men-challenge idea satu sama lain sebenarnya. Jadi dari idea yang tadinya kita rasa kayaknya bakal seperti ini nih, tapi kita validasi lagi. Kita bahkan keliling di area-area sekitar sini. Jadi kita coba duduk di tempat-tempat sekitar sini, terus kita coba nanya ke teman-teman, orang-orang terdekat yang memang tinggal di sekitaran sini seperti apa. Jadi kalau aku lihat sih sebenarnya di skala yang seperti ini, yang coffee shop ataupun cafe ya, ataupun kopi tiam, mungkin memang perlu waktu 6 bulan sampai 1 tahun lah proses perencanaannya gitu ya. Tergantung dari mungkin seberapa besar scope-nya dan seberapa besar project-nya. Cuman dari pengalamanku itu rata-rata waktu yang memang kita perlukan. Di luar kita ngomongin R&D produk ya, karena R&D produk ini kan sifatnya
continuous berjalan terus. Jadi Iya, pada iya. saat kita ibaratnya mungkin kita bisa lebih cepat di fase yang sekarang karena mungkin di kemarin kita udah nyetok dulu. Sehingga untuk kita ngeluarin menu yang fase 2 dan fase 3 jauh lebih cepat karena kita udah punya basis fondasi di fase 1 gitu kan. Tapi pada saat dari 0 ke 1 menuju fase 1 tadi, nah itu yang perlu waktu 6 sampai 8 bulan tadi gitu. Cukup panjang juga ya. Kayak campaign ya, ada fase 1, Iya, iya, fase iya, 2, benar, fase 3. benar. Ya. Heeh, Apakah memang itu dikonsepkannya seperti itu, Mas? Apa memang standarisasi bisnis? Karena kebetulan aku bukan anak bisnis ya, jadi penasaran nih. Kan ya Lebih ke ini juga sih ya, maksudnya kita kan juga kalau misalnya semua kan pengen bisnis tuh perfect ya kan, ya full scale gitu kan. Hmm. Tapi kan kalau menuju ke situ kan mungkin ya kita belum buka nih nggak sekarang. buka-buka. Nggak buka-buka gitu kan, masih cari chef yang jago begini, cari alatnya, cari piringnya. Nah, Iya. ini kan apa? Fase 1 tuh ya sebenarnya lebih ke ya ini kita sudah bisa operasional, kita semua udah apa dengan menu yang kita tersedia sekarang. Nah, tapi nanti kan berikutnya kita lengkapin menu, kita lengkapin fasilitas dan sebagainya, itu fase-fasenya begitu gitu sih. Oke. Dan mungkin nanti ada misalnya nanti juga mungkin bisa rubah konsep total dan sebagainya juga nggak menutup kemungkinan itu juga gitu kan. Maksudnya itu perkembangan juga. Iya, karena emang mungkin nggak ada yang namanya ready 100% ya. Soalnya selalu ada aja yang bisa kita improve gitu kan. Karena menurutku baik lagi terkait dengan planning, ada hal yang bisa kita rencanain, tapi ternyata pada saat sudah berjalan mungkin belum tentu kita dihadapkan di situasi ideal gitu kan. Dan faktor-faktor eksternal itu yang mungkin nanti akan jadi bagian dari cara kita untuk beradaptasi dan merubah rencana ataupun memperbaiki apa yang sudah kita jalankan. Jadi memang kalau ngomongin F&B, ya aku sih ngeliatnya ini never ending learning dan never ending story. Maksudnya apa yang udah kita lakuin di tempat sebelumnya pada saat jalan di sini, ternyata surprise-nya, challenge-nya beda lagi. Karena tempat yang berbeda, komunitas yang di-address berbeda, terus mungkin resource-nya teman-teman yang bergabung dengan kita bekerja di sini juga berbeda. Jadi treatment-nya pun pasti juga akan berbeda. Nah, itu mungkin yang harus kita pikirin memang sebenarnya. Oke. Kembali lagi ke konsep berkongsi itu tadi. Kan ini kan foundernya kan nggak cuma satu orang ya, Ya. ada beberapa orang ya. Gimana sih caranya menyatukan pikiran gitu? Maksudnya dalam hal berbisnis, apalagi kan mungkin ketemunya tuh baru di sini nih, Ya. baru di perjalanan membuat kongsi ini gitu. Kira-kira kendalanya tuh seperti apa, tektokannya, atau mungkin apa nih yang jadi challenge banget gitu? Ya mungkin lebih ke ini aja ya kan, kita mungkin pasti punya keinginan masing-masing. Semua di kepala tuh punya keinginan. Nah sebenarnya gimana untuk bisa menyatukan itu, bahwa ini sekarang tujuannya satu nih. Kalau tadi kan mungkin kita berempat, berlima gitu, masing-masing punya keinginan. Nah ini untuk menyatukan ini, itu challenge-nya sih di situ. Tapi balik lagi kan kita punya target yang sama. Ya, misalnya ini mau buka perkapan dengan yang di phase 1 kita mau begini ya kita menuju ke situ. Saling challenge ya itu udah pasti terjadi. Tapi balik lagi kan ini lebih ke bisnis ya, jadi kita juga pasti dapat masukan. Wah kalau kayak gini misalnya kemahalan, kita mesti beli alat yang mahal dan sebagainya kayak gitu. Oke, jadi kita harus tone down dikit gitu. Jadi banyak pelajaran sih buat saya yang belum punya bisnis F&B, ini banyak pelajaran yang saya dapat gitu kan. Saya peralatan gitu. Kenapa di sana bisa bikin kopinya bisa cepet gitu? Oh pakai alatnya yang begini. Iya. Itu berarti nggak cuma alat doang, ternyata orangnya juga yang mengoperate tuh berarti harus yang levelnya begini. Oh beda ya, beda gitu kan. Itu jadi saya kan dapat oke, berarti saya juga harus menginikan ya, maksudnya dapat masukan itu ya oke, berarti kita bukan bikin cafe shop, kita bikinnya kopi tiam. Oke, kalau kopi tiam tuh begini. Menyatukan ini ya, menyatukan pendapat gitu. Iya. Atau satu lagi pengennya gini ya. Makanannya ada apa-apa, tapi ya harus diiniin gitu. Mungkin lebih ke sisi itunya sih, kita dulu lebih banyak di bagian itunya. Gitu. Dan kalau aku sendiri ya mungkin nambahin dari Mas Oka, yang paling pertama kita lakuin sebenarnya mengenal secara personal dulu. Itu sih, karena kan mungkin emang ini pertama kali aku sama Mas Oka dan mungkin dengan founder-founder yang lain ya.
Tapi kita kan lebih sering ketemu, frekuensi kita ketemu itu kan sebenarnya untuk saling mengenal ya, personality masing-masing, terus saling mengenal, oh si A seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini. Nah, pada saat sudah mulai berjalan, kita juga menyepakatin aturan main. Nah, ini kan yang paling penting sebenarnya. Kadang-kadang kan kalau kita ngomongin bisnis, kalau ya tadi kongsi ya, banyak kepala, banyak pikiran, tapi bagaimana caranya kita nyepakatin siapa yang in charge di mana, siapa yang in charge di mana. Pada saat sudah diputuskan seperti itu, ya kita ambil keputusan itu dan kita respect keputusan itu. Jadi kita bahkan di pertemuan-pertemuan kita dalam perencanaan ataupun mengevaluasi operasional, ya banyak perbedaan pendapat ya Mas Oka ya. Banyak perbedaan pendapat, banyak hal yang menurut saya seperti ini, menurut Mas Oka seperti ini, atau menurut teman-teman yang lain seperti apa. Tapi pada saat kita sepakat di rapat itu, kita akan ambil keputusannya ini, ya sudah, keluar dari rapat ya kita fokus ke keputusan yang kita mau lakukan itu. Nah, itu mungkin yang menurutku pembelajaran yang paling penting ya pada saat kita berkongsi. Nah, itu pendewasaan masing-masing founder ini untuk kayak menurunkan egonya, untuk juga kayak menghargai pendapat satu sama lain dan mengambil keputusan dengan cepat dengan segala resiko dan konsekuensi yang harus kita tanggung juga sama-sama. Nah, itu yang menurutku memang yang kita lakukan di awal tuh adalah menyamakan itu dulu sebenarnya. Karena kita pengennya di sini kan untuk jangka panjang. Kita pengen ini jadi tempat kita tuh nongkrong tiap hari. Mungkin yang paling sering hampir tiap hari di sini aku Mas Oka gitu ya, sama ada beberapa teman yang lain. Tapi kan kalau kita dari awal goals-nya nggak sama gitu ya, pasti mungkin kita akan sulit untuk ngebangun ini juga sama-sama gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya memang kita samain dulu di awal gitu. Kayak ini ya, kayak berumah tangga ya. Oh iya. Harus mengenal lebih dalam ya. Iya. Oke, tapi menarik sih. Ya. Aku mungkin kita ada di 2 pertanyaan terakhir ya. Sebelum 2 pertanyaan terakhir mungkin Oke, ada pertanyaan nih dari gue. Ya. Kan Mas Oka dan Mas Badarudin ini background-nya berbeda ya. Tapi setelah kita riset-riset kemarin tuh di LinkedIn gitu kita ngeliat bahwa ternyata jadi coach dan mentor nih. Nah, apakah ilmu-ilmu itu juga akhirnya diimplementasikan di kongsi ini? Seperti employee training, terus juga manajemen skill dan yang lainnya. Terus juga mungkin termasuk growing si bisnisnya juga. Apakah itu juga diimplementasikan? Itu pasti sih. Maksudnya itu kan balik lagi kalau biasanya kita kerja as a profesional, kita ngembangin bisnisnya orang, kan bisnisnya kantor di mana kita bekerja gitu. Ya di sini kan ini bisnis kita sendiri. Ya udah, di sini tempat saya untuk mengimplementasikan itu gitu kan. Kita mendevelop sistem, kita mendevelop tim ya kan. Apa improve yang harus dilakukan dan sebagainya, itu kita lakukan di sini gitu. Ya ini malah bisa jadi bisnis lab banget gitu. Dan ini mempraktekkan semua ilmu yang kita dapat dari pekerjaan sebelumnya kan ke sini. Ya. Cukup challenging nggak sih Mas? Biasanya kan ngasih trainingnya ke orang nih, ini ke bisnis sendiri kayak. Wah, itu challenging banget. Jadi justru sangat challengingnya adalah ibaratnya gini, kalau dulu bisa dibilang ya udah ini kan tugas gue gitu kan. Kalau ya this is my business, this is my life gitu kan. Jadinya ya emang harus dilakukan gitu. Nggak bisa kalau mungkin kerja profesional kan ibaratnya oke, saya udah kasih masukan ke bos biar dia ambil keputusan. Nah, di sini ya ini keputusan kita gitu kan. Kita harus segera ketemu nih. Kenapa? Kita mesti ambil keputusan tentang ini gitu. Itu harus gitu. Jadi bukan yang besok minggu depan masih bisa lah gitu. Bos, ada waktu nggak? Aduh, saya lagi sibuk. Minggu depan bisa? Bisa. Itu kan kalau sama bos. Tapi kalau sama sesama founder ya besok mesti ketemu nih karena kita mesti ngebahas ini gitu. Kalau ke tim pun juga besok nanti sore kita ketemu, kita mau beresin yang ini ya harus dilakukan segera. Dan itu juga pembelajarannya, jadi kita ngasih delegasi, maksudnya gini ya, mungkin ya tadi dengan background kita di profesional mendelegasikan tugas mungkin lebih mudah karena seperti di corporate kan sudah ada structure, sudah ada job desk yang jelas dan segala macam. Tapi kan pada saat di F&B, walaupun kita sudah membagi ya job desk-nya dan lain-lain, tapi kan terkadang ada hal-hal yang di luar apa yang kita harapkan terjadi gitu kan. Dan itu bagaimana kita nge-deliver itu ke timnya kita gitu kan. Pada saat kita nggak ada dan sama pada saat kita ada, bagaimana level of service-nya tetap sama, bagaimana pelayanannya tetap sama, bagaimana konsistensi dan segala macam tetap sama. Nah, itu juga yang kita coba share ke teman-teman gitu kan. Pada saat kita melakukan ini, apakah ada proses yang bisa kita improve
Karena mungkin kan ada hal-hal yang mungkin kalau kita ngomongin secara teori kelihatannya mudah, tapi pada saat sudah terjadi prakteknya banyak faktor eksternal, tiba-tiba rame langsung 100 orang yang datang gitu. Yang tadi kita udah planning, ini kayaknya udah cepet deh, semenit udah keluar gitu. Tapi sekalinya langsung 100 gimana caranya kan? Kita harus improve prosesnya. Tapi pada saat kita improve, tapi kan ada teman-teman yang mungkin sebelumnya dengan proses A, kita harus ganti pakai proses B. Nah, proses pembelajaran mereka pun kadang-kadang ya kita juga harus sharing atau mengajarkan. Tapi di sisi lain juga kadang kita harus ngasih kesempatan untuk mereka yang memperbaiki itu. Nah, itu mungkin yang kalau kita lihat ya, role kita sebagai founder dan juga mungkin kadang sebagai mentor dan coach mengenable mereka untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu sendiri dengan mungkin mensupport mereka gitu ya. Tapi ada hal-hal yang mungkin kadang-kadang kita yang harus ambil keputusan. Nah, mungkin kita harus juggling between dua hal itu tadi. Pada saat kita memposisikan sebagai owner atau bos gitu ya, atau pada saat kita memposisikan sebagai mentor atau coach yang mempercayakan mereka untuk mengambil keputusan dengan memberikan banyak parameter atau support dulu sebelum akhirnya mereka yang nantinya kita delegasikan tugasnya. Ya itu kita harus bisa baca situasi sih. Jadi situational leadership lah itu istilahnya. Yeah. Jadi kapan kita jadi coach, kapan kita memang harus directing langsung kayak gitu ya. Kita harus tahu. Kita harus bisa menilai. Situational leadership ya. Situational leadership. Menarik itu. Menarik nanti ya. Situational leadership. Ya, oke. Sip. Oke, jadi sebenarnya ini pertanyaan ini tuh sebetulnya udah kejawab sih. Gimana caranya Kongsi itu stay relevant sama market, sama bisnis yang sustain. Sebenarnya juga udah kejawab sih dah. Udah kejawab ya? Tapi akhirnya jadi ada timbul pertanyaan baru. Akhirnya secara garis besar, Kongsi itu ingin dikenal sebagai apa sih? Oleh masyarakat tadi kan sudah kejawab ya, oke buat keluarga, oke untuk berkomunitas. Tapi kalau akhirnya secara persepsi audiens itu berbeda, bagaimana? Kalian sebagai founder-founder melihat situasi hal terus. Karena kan kayak kita tahu bahwa ada misalnya brand A, buat persepsi dari ownernya pasti kan pengennya A, dikenalnya ya A. Tapi nggak tahu bagi audiensnya enggak kayaknya beda aja. Itu bagaimana? Ya kalau kita sih pengennya emang Kongsi ini jadi tempat berkumpulnya keluarga dan komunitas kreatif di sekitar Bintaro gitu ya. Ya harapannya dengan itu kita bisa dapat customer yang loyal dan sustain the business gitu. Tapi kalau dari perjalanan yang kita lalui beberapa bulan ini ya kita sudah ngelihat beberapa orang yang coming back gitu ya. Jadi misalnya customer yang emang udah sering datang ke sini, misalnya dia memang dan yang surprisingly yang itu misalnya yang booking untuk bekerja itu udah ada gitu loh. Booking tapi untuk kerja. Jadi misalnya dia nge-book nih reserve untuk 8 orang gitu kan. Tadi dia datang 8 orang ke sini buka laptop semua. Kerja di sini dan itu udah beberapa kali itu orang. Jadi misalnya berarti ini konsep di sini ini untuk tempat kerja itu tuh dapat juga gitu. Tapi ya bukan berarti terus kerja terus mereka nggak transaksi ya, tetap transaksi gitu. Maksudnya jadi ini balance-nya dapat gitu kan. Malah waktu itu ada yang mau booking buat akad nikah ya. Oh iya. Ini ada yang unik. Jadi ada waktu itu yang mau booking buat akad nikah. Nah, jadi kan kalau kita tadi ngomong kan, bagaimana kita mau mencitrakan Kongsi di mata customer. Nah, ternyata memang ada hal-hal yang kita nggak kebayang. Kita membayangkan Kongsi seperti apa, ternyata di point of view customer tuh beda lagi. Dan ini real story. Jadi mereka mau booking waktu itu, kalau nggak salah 100 orang pada 150 orang, itu buat akad nikah. Bukan resepsi ya, akad nikah. Kan cukup unik ya, maksudnya nikah tapi di kopitiam gitu kan. Nah, tapi ya kita happy sebenarnya. Maksudnya walaupun mungkin kita nggak bisa address itu ya. Pada saat kita mengadres itu kan nanti mungkin persepsinya malah jadi berubah. Bisa-bisa dikira di wedding venue gitu kan. Tapi sebenarnya adalah kita ngerasa bahwa ternyata memang POV customer tuh bisa beda-beda. Dan justru kita ngerasa itu yang bikin kita harus bisa menerima itu dan jadi dinamis sebenarnya kan. Cuman kalau secara garis besaran bagaimana Kongsi itu kalau kita harapkan untuk dilihat, ya menjadi tempat untuk semua orang. Menjadi tempat untuk semua kalangan, mau dari atas sampai bawah, mau dari yang muda sampai yang tua, mau yang mungkin orang profesional atau orang kreatif atau orang kerja atau keluarga, itu bisa ngumpul di sini.
Makanya itu semua direkatkan atau dikaitkan dengan kongsi tadi kan, tempat mereka cerita, tempat mereka ngopi, tempat mereka kolaborasi atau kongsi tadi gitu. Jadi memang kalau aku ngelihatnya adalah kedepannya kita berharap sebenarnya kongsi ini jadi satu dari sekian banyak mungkin tempat yang ada di kawasan Bintaro ini yang menjadi kebanggaan warga Bintaro kali ya. Itu Iya, iya. mungkin ya wordingnya adalah jadi kayak orang-orang Bintaro tuh kalau keluar, kalau mereka lagi nongkrong sama orang-orang non Bintaro ya mereka akan cerita bahwa di Bintaro tuh ada kongsi. Nah itu kita pengennya kongsi dilihat seperti itu sih sebenarnya. Sehingga nanti kayak tempat-tempatnya jadi, aduh gue pengen deh ada kongsi di tempat lain gitu kan. Jadi mungkin itu yang akan jadi motivasi kita juga gitu kan buat ngembangin gitu. Kembali lagi ke permintaan pasar ya. Iya, Ah, betul. potensi pasarnya gimana? Potensi ya? pasarnya seperti apa? Tapi mungkin tadi yang akad nikah tuh mereka ketemu di kongsi kali. Bisa. Oh, Oh, Jadi kayak Make ini sense. kayaknya Iya. kita harus akad nikah di kongsi nih yang gitu. Karena kita pertama kali kita ketemu di kongsi. Gitu. iya, iya, iya. Tapi misalnya kongsinya juga baru 5 bulan. Iya, Makanya cepet banget. Cepet Cepet banget ya. Iya. Atau mungkin first date-nya di kongsi jangan-jangan Iya. kan. Oh iya. Ya first date juga masih baru Iya. 5 bulan. Atau mungkin melamar, pulang dari situ dilamar gitu kali ya. Udah kemana-mana Unik ya. itu unik banget bagi tuh Ame. Oh, ada yang mau ngajak akad nikah di sini gitu kan. Lucu juga gitu ya. Tapi nggak jadi karena itu tadi sih ya aku cukup setuju sih soal tempat yang mungkin nanti kalau dibikin ini pasti akan beda persepsi. Ya kalau itu juga salah satunya juga masalah kapasitasnya juga ya kan. Oke. Dia minta kapasitas segitu ya kan, tapi kan ini kursinya aja segitu. Kalau semua orang di tempat ini juga kayaknya nggak muat Iya. gitu kan. Jadi ya kita bilang wah kapasitasnya kayaknya nggak nyampe segitu deh. Karena kan ya segitu bisa tapi kan ada outdoornya. Iya. Iya. Akad nikah kan pasti kan pengennya di dalam semua, beda. Ya, dan mungkin kita juga sebagai founder atau owner juga harus kayak menahan diri kita sih sebenarnya. Kadang-kadang kita pengen, aduh kayaknya semuanya harus diambil. Nah itu kan juga kadang-kadang nggak bagus ya. Sehingga nanti malah positioningnya jadi nggak clear. Nah itu juga yang memang kita mau jagain sebenarnya. Bahwa nggak semua permintaan pasar atau nggak semua permintaan tren harus kita penuhi dan kita lakukan. Karena kadang-kadang justru malah itu yang membuat values atau target yang kita mau capai malah jadi shifting gitu kan. Nah kita melihat ada momen-momen di mana kita harus melakukan itu sehingga nanti kita balikin lagi nih. Pokoknya kita kayak gini ya, arahnya ke sini ya. Walaupun akhirnya opportunity tersebut kayak sayang sekali ya untuk dibuka kan kayak melihat wah lumayan ya. Iya. Tapi memang harus ada yang dikorbankan sesuai dengan value-nya. Iya. Atau mungkin akan menjadi inspirasi dari para foundernya untuk kayaknya besok kita bikin wedding Something ya. venue deh. Kok siapa yang mau sih untuk Kayaknya besok ya, wedding venue ya? sekali lagi ide dari Dari customer. Yes, betul. Betul. Dan setelah dipikir-pikir emang waktu itu kita mikir, emang iya ya wedding venue di Bintaro nggak banyak ya? Iya, betul-betul. Iya, apalagi Adanya yang kan beberapa alam-alam hotel gitu sih. doang. Iya. Hotel juga kecil. Ya mungkin nanti buat yang nonton kalau tiba-tiba kepikiran boleh ngobrol lagi ya. Kita pikirin skenario wedding venue di sini. Dengan konsepnya juga boleh nanti Iya. mungkin ya. After party mungkin yang Iya, Yes, iya. gitu. Oke, mungkin last question, especially in a nutshell buat Mas Oka dan Mas Badar. Ada nggak sih tips and trick atau mungkin pesan gitu ya buat teman-teman new managers atau orang-orang yang memang ingin ngebuat bisnis gitu ya? Apa yang mereka harus persiapkan dan apa step-step yang harus mereka lakukan gitu mungkin dari masing-masing Mas Oka dan Mas Badar? Oke, kalau buat yang pengen punya bisnis itu gini, merencanakan itu perlu, merencanakan dengan baik ya kan, terus mungkin ya ngobrol dengan orang yang sudah pernah punya pengalaman dan sebagainya. Tapi balik lagi, plan is a plan gitu kan. Pada saat dilakukan mungkin akan berbeda. Nah di sini memang bedanya kalau orang berbisnis tuh ya dia harus bisa beradaptasi dengan cepat gitu kan, ngambil keputusan dengan cepat dengan segala kondisi yang ada itu. Jadi karena terutama buat saya yang dulu dari korporat gitu, yang bikin planningnya mungkin lama, terus nanti ada eksekusinya kayak gitu. Nah itu harus merubah itu semua. Jadi gimana caranya bikin plan yang bagus, tapi pada saat eksekusi juga bisa beradaptasi dengan bagus juga. Kalau aku mungkin tambahan ya, sekalian menutup mungkin adalah ke support system. Pada saat kita memulai, itu menurutku salah satu yang paling penting adalah support system sebenarnya. Karena sebenarnya dari POV aku ya, entrepreneurship itu long and alone journey. Jadi
panjang dan juga kita tuh sebenarnya sendirian. Dalam tanda kutip sendirian itu adalah ya kita nggak akan bisa maju atau improve ya kalau nggak kita sendiri yang ngambil keputusan itu. Sehingga makanya perlunya support system tadi adalah membantu kita untuk stay true to kita punya goals dan mungkin punya partner dan punya teman kongsi yang tepat. Nah itu juga akan membantu kita untuk mensupport satu sama lain. Karena pada dasarnya menurutku kalau kita lihat di era sekarang ya nggak ada lagi bisnis yang benar-benar mereka bisa berdiri sendiri tanpa support system. Nah itu yang paling penting sebenarnya. Jadi pada saat memulai bisnis salah satu hal yang menurutku paling penting adalah justru malah support systemnya dulu. Support system itu kan bisa banyak ya, support uang, support network, support teman, support tenaga, support jaringan, banyak banget gitu kan. Nah itu yang menurutku justru akhirnya ngebuat probability kita untuk sukses dan bisa berjalan tuh lebih cepat pada saat kita punya support system yang tepat. Gitu. Sama mungkin ya itu support system bisa dikaitkan juga dengan komunitas tadi juga. Ya. Gitu loh. Maksudnya kalau kita emang pengen berbisnis ya joinlah dengan komunitas-komunitas yang berbisnis juga gitu, supaya kita juga bisa belajar dari mereka. Karena kalau misalnya pengen punya bisnis tapi gaulnya nggak sama orang bisnis ya nggak akan jalan bisnisnya, karena pasti mikirnya susah bisnis lah, mendingan kerja aja gitu. Saya pengen deh gabung di komunitas bisnis biar ada mindset seperti itu gitu. Mari berkongsi kalau Thank you Mas Oka, Mas Badar. Oke, thank you atas waktunya. juga Terima semua. kasih.